Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami youtuber tabloid Mitra Pendidikan kali ini sedang berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Dan kota Cirebon ini yang disebut adalah kota udang dan sangat erat kaitannya sebagai kota budaya. Oke pemirsa, kami akan menayangkan beberapa titik tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Bahkan kota Cirebon sangat terkenal dengan wisata kuliner yang kini semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat luas, khususnya dari luar kota. Dan kuliner tersebut seperti diantaranya empal gentong, sega jamblang, lalu docang, nasi rengko, dan bermacam-macam makanan jenis lainnya. Baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita simak perbincangan kami dengan Kepala Dinas Disbudpar Kota Cirebon, yaitu Bapak Agus Sukmanjaya. Oke pemirsa, mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami youtuber tabloid Mitra Pendidikan ingin menanyakan tentang program-program yang sudah ya, atau program di 2024 tentang dunia pariwisata khususnya di kota Cirebon. Akang sebagai pejabat yang ada di Dinas Pariwisata Kota Cirebon, silakan Pak jelaskan. Baik, terima kasih Mas Dede. Jadi terkait dengan evaluasi wisatawan terutama di tahun 2023, alhamdulillah saat ini Kota Cirebon diuntungkan dengan berbagai kemudahan dari sisi transportasi, aksesibilitas, di mana di tahun 2023 selain tol Cipali, perjalanan kereta yang 24 jam juga, aktivasi dari Bandara Internasional Kertajati ini juga merupakan potensi yang harus kita tangkap untuk tahun 2024, terutama termasuk tol Cisumdawu yang secara jarak tempuh atau waktu tempuh menjadi lebih cepat dari Bandung dan sekitarnya ke Cirebon. Ini adalah potensi yang harus kita tangkap dan harus kita upayakan sehingga ke depan wisatawan ke Cirebon dan sekitarnya, terutama ke kota Cirebon, menjadi lebih banyak lagi. Dan untuk tahun 2024 ada beberapa program yang sudah kita siapkan, termasuk dari awal tahun kemarin tanggal 12 sampai 14 Januari
itu ada sebuah event nasional olahraga Navy Open Turnamen yang digagas oleh Komandan Lanal Cirebon. Ada sekitar 600 sampai 700 peserta. Itu pesertanya saja, bukan tidak termasuk dengan kru, pelatih maupun keluarga yang hadir. Sehingga di awal tahun alhamdulillah kunjungan ke kota, yang menginap di hotel, yang belajar UMKM sudah mulai mengalir. Kemudian secara umum kami sudah membuat namanya kalender of event untuk 2024, dan kita juga punya momentum sebetulnya di Februari, karena di sana ada kegiatan Cap Gomeh yang kalau kita evaluasi tahun lalu luar biasa. Hanya saja mungkin untuk Cap Gomeh tahun ini karena waktunya hampir berdekatan dengan pelaksanaan pemilu, sehingga mungkin pengumpulan masanya tidak akan terlalu banyak. Kemudian kita juga sudah membuat program terkait dengan Ramadan, ya. Nanti mungkin ada ngabuburit asik, di mana program ini bekerja sama dengan salah satu hotel Zamrud. Kita akan membuat paket-paket ngabuburit itu berkunjung ke destinasi wisata maupun heritage yang ada di kota Cirebon. Di samping mungkin nanti ada sentra-sentra makanan untuk berbuka puasa. Dan kita punya momentum cukup baik di bulan Juli, yaitu Hari Jadi Cirebon. Hari Jadi Cirebon tahun 2024 atau 1445 Hijriah ini adalah tahun pertama pasca dilakukan perubahan terkait dengan peraturan daerah tentang penetapan Hari Jadi Cirebon. Jadi untuk tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram yang ke 596. Kalau tahun kemarin kita masih pakai perda yang lama, umurnya lebih tua, 654. Sekarang sudah perdanya sudah kita revisi berdasarkan catatan sejarah dan keterangan dari para ahli. Dan di momentum Hari Jadi Cirebon tahun 2024 ini kami akan mencoba meramu berbagai kegiatan, terutama Cirebon ini adalah di tahun 2024 salah satu prioritas pembangunan daerah yaitu kemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai sejarah. Nah, jadi kita angkat potensi yang dimiliki kota Cirebon, terutama dengan keberadaan keraton, dengan segala karya budaya dan kegiatan yang hampir full gitu kan. Selama setahun ini ada kegiatan budaya, kita coba kemas dan rangkum di kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah. Antara lain kita akan di Pekan Kebudayaan Daerah itu isinya ada festival kuliner. Kita tahu bersama bahwa Cirebon itu kaya akan kuliner yang memang sudah diakui, ya, enak gitu kan, dan otentik dan tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Di festival kuliner ini bukan cuma nanti akan menampilkan kuliner-kuliner khas Cirebon, tapi juga kita akan mengundang daerah lain untuk juga melakukan menjadi bagian dari festival kuliner ini. Kemudian ikhtiar kita juga kita akan coba mengangkat kembali potensi yang kita punya, salah satu cagar budaya yaitu Taman Air Gua Sunyaragi. Nah, kita akan coba bikin event reguler
dan dimulai nanti pada saat Pekan Kebudayaan kita akan bikin namanya Festival Purnama. Jadi Festival Purnama ini rangkaiannya mulai dari pagi hari, mungkin nanti ada workshop, ada pameran, dan malamnya ada performing art, baik itu tradisi maupun kontemporer. Dan kita harapkan ini menjadi event yang reguler yang bisa ditonton oleh wisatawan setiap malam bulan-bulan. Kemudian di hari jadi Cirebon ini yang secara tradisi dilakukan setiap tahun adalah Masa Babat Cirebon. Ini sebetulnya event tahunan, tapi kita coba angkat ini menjadi sebuah atraksi budaya yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu. Makanya nanti akan coba kita kemas ini menjadi sebuah atraksi yang menarik, dan masyarakat juga tahu tentang sejarah berdirinya Cirebon. Kemudian kita juga punya tradisi yang selama ini juga setiap tahun dilaksanakan di bulan Muharram, yaitu ngunjuk pedati gede. Kita tahu bahwa salah satu peninggalan atau warisan budaya yang diluhung, yaitu bahwa Cirebon juga memiliki sebuah moda transportasi zaman dulu ya, yang memang teknologinya diadop sampai saat ini ya. Jadi kita punya pedati gede. Nah, biasanya ada kegiatan tawasulan, masyarakat setempat juga melaksanakan pagelaran wayang kulit dan lain sebagainya. Kita akan kemas itu menjadi sebuah atraksi wisata yang menarik. Kemudian kita juga akan membuat sebuah kegiatan yaitu seminar manuskrip. Cirebon itu kaya dengan naskah-naskah kuno. Mungkin beberapa sekarang sudah kemudian didokumentasikan, digitalisasi sehingga masyarakat luas bisa membaca itu. Nah, kita sedang kurasi kira-kira naskah apa yang nanti kita akan coba seminarkan, dan kita akan outputnya nanti kita akan digitalisasi. Tentu untuk membahas kaitan dengan naskah kuno ini pelibatannya selain tentunya pegiat ya di manuskrip itu sendiri, tokoh-tokoh maupun cendekiawan itu nanti kita akan libatkan. Kita akan coba mengundang juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek RI, kemudian Provinsi Jawa Barat, dan Kota Cirebon tentunya ya, termasuk dari keraton-keraton nanti kita akan undang. Dan berikutnya kita juga di tahun 2024 insya Allah akan mulai memberikan sebuah anugerah penghargaan untuk tokoh-tokoh budaya, baik itu yang sudah wafat maupun yang eksis saat ini. Jadi pemerintah daerah akan memberikan sebuah penghargaan, baik itu kita masih rancang bentuknya seperti apa gitu kan, tapi yang jelas ini akan coba kita rutinkan setiap tahun. Kemudian bismillah juga tahun 2024 pemerintah daerah Kota Cirebon akan punya museum ya. Museumnya mungkin tematik, tempatnya sedang kami usulkan ke pimpinan, ke Pak Wali Kota, apakah nanti di Balai Kota atau di tempat lain. Tapi yang jelas untuk konten sementara ini kami sudah punya bahan, yaitu topeng wayang wong Cirebon. Karena wayang wong Cirebon itu juga berbeda dengan wayang wong yang ada di daerah lain. Ada sekitar kurang lebih 150 karakter topeng wayang wong yang sedang kita kesan.
depan, ya, dan itu akan kita pamerkan di museum yang nanti akan kita launching mudah-mudahan di perayaan momentum Hari Jadi Cirebon. Kemudian tradisi Sabtu Suro dan sebagainya. Di luar itu kita juga sedang berproses kaitan dengan pengemasan destinasi wisata. Kita punya 4 keraton, ya, salah satu yang sedang kita berproses adalah membuat kampung wisata di kampung Kecirebonan, ya. Jadi di sekitar keraton Kecirebonan, ya, ini sudah mulai kita berproses bagaimana kemudian antara keraton dengan lingkungan sekitar itu menjadi sebuah ekosistem yang saling mendukung. Kalau selama ini mungkin orang berkunjung hanya ke keraton. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan di tahun 2024 ini selain berkunjung ke keraton, mereka juga akan wisatawan akan bisa menikmati kekayaan di sekitar keraton, karena ternyata setelah kita bedah ada di sana setidaknya ada 3 sangga. Kemudian di sana ada juga bangunan-bangunan yang menarik untuk dilihat. Di sana juga ada potensi museum, di sana ada langgar yang umurnya lebih tua dari bangunan keraton itu sendiri. Ini sedang kita terus berproses, mudah-mudahan di tahun 2024 ini sudah bisa dikunjungi oleh wisatawan. Selain Kampung Arab Panjunan yang juga menjadi katakanlah destinasi yang menarik, karena Cirebon itu lahir dari sebuah proses akulturasi budaya. Jadi dari Jawa, dari Cina, dari Arab, dari Eropa dan lain sebagainya. Nah, kita punya sebuah kawasan kota pusaka, di mana di situ ada kampung Cina, ada kampung Arab, kemudian ada peninggalan kolonial, bangunan DAT dan lain sebagainya. Nah, beberapa termasuk kita tahun ini juga akan menyusun DED untuk kampung Cina dan lain sebagainya. Nah, memang 2024 menjadi sebuah tahapan proses untuk membangun beberapa destinasi wisata baru, dan ini adalah katakanlah tahun kita membangun. Mungkin secara signifikan ini akan mulai perubahannya akan bisa dirasakan di akhir tahun 2024 maupun 2025. Ya, jadi kita fondasinya sudah ada, kita sedang membangun katakanlah rangka-rangka tiang-tiangnya, sehingga ke depan konsep pariwisata berbasis budaya ini menjadi clear dan menjadi unggulan bukan saja di Jawa Barat tapi secara nasional. Oke Kang, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa. Ya.